Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau, bab 3, adab berbahasa. Silakan Ananda membuka buku BMR-nya halaman 32. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga cerminan akal budi atau adab. Penanda adanya adab dalam berbahasa dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan dan sikap ketika berbicara. Kata-kata dan sikap seseorang dalam berbicara akan memperlihatkan wataknya. Seseorang yang pandai memilih kata serta bersikap sopan dan patut dipandang beradab. Dalam budaya Melayu, bahasa disebut sebagai cerminan budi. Artinya, baik atau buruknya budi seseorang dapat dilihat atau didengar dari bahasa yang digunakannya. Maka adab berbahasa dalam kebudayaan Melayu sangat penting untuk diamalkan. Nah, Ananda, pemilihan kata-kata sangat penting dalam berbicara. Ketepatan dan kebenaran memilih kata berpengaruh dalam adab berkomunikasi. Dalam memilih kata, seseorang harus memahami makna kata, memahami situasi serta kondisi, majelis tempat berbicara, dan mengenal lawan berbicara. Dengan demikian, komunikasi akan terhindar dari kesalahpahaman. Kita bahas satu persatu ya, Nak. Yang pertama, memahami makna kata. Setiap kata memiliki makna untuk membuat gagasan. Makna kata dapat berubah dalam kalimat yang berbeda. Artinya, makna kata bisa menimbulkan dampak atau reaksi berbeda jika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Dengan demikian, ketepatan dan kebenaran pemilihan kata sangat penting untuk mengungkapkan makna yang diinginkan. Nah, selanjutnya, memahami situasi serta kondisi ketika berbicara. Tindakan menguasai situasi dan kondisi ini sangat penting ya, Nak. Pastikan situasi dan kondisi bicara dalam keadaan baik. Situasi dan kondisi yang baik berpengaruh pada ketepatan dan kebenaran pemilihan kata. Selanjutnya, memahami majelis tempat berbicara. Pemilihan kata harus disesuaikan dengan majelis tempat kita berbicara. Majelis atau tempat berbicara dapat dibedakan antara resmi dengan tidak resmi. Nah, pemilihan kata dalam kedua majelis ini juga berbeda. Selanjutnya yang juga penting yaitu mengenal lawan berbicara. Mengenali lawan bicara bertujuan untuk mempermudah bertutur sapa. Ketika telah mengenali lawan bicara, maka kata yang akan digunakan dapat disesuaikan. Misalnya, jika Ananda lawan bicaranya adalah yang lebih tua, maka harus menggunakan sapaan dan tidak berbicara mengada-ngada. Selanjutnya, sikap dalam berbicara. Nah, bagaimana ya kira-kira sikap yang baik dan benar saat kita berbicara terhadap orang lain? Adab berbahasa dalam Melayu Riau merujuk kepada adab Islam. Nah, berikut adalah adab berbahasa dalam Melayu. Yang pertama, jujur. Jujur dalam berbahasa dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Sikap jujur menjadi landasan orang untuk mempercayai apa yang kita bicarakan. Jujur dalam berbicara menunjukkan kemelayuan seseorang, sebab orang Melayu wajib jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang kedua, berkata baik atau diam. Sikap berhati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata adalah adab dalam berbicara. Berpikir untuk mempertimbangkan seperti memilih kata dan memahami kondisi atau suasana. Setelah dipikirkan, jika kata-kata itu baik, barulah kita ucapkan. Sebaliknya, bila kata-kata yang akan diucapkan tidak baik, maka lebih baik diam sambil mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya. Dengan demikian, pembicara merasa nyaman dan pendengar pun juga merasa tenang. Yang ketiga, tidak gibah. Perbuatan gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain. Gibah ini sangat dilarang ya, Nak, sebab gibah dapat menimbulkan adu domba. Oleh sebab itu, adab berbahasa melarang berbuat gibah. Selanjutnya, melihat wajah lawan bicara. Saat berbicara harus memandang wajah lawan bicara agar komunikasi terbina dengan baik. Memandang lawan bicara dapat membuatnya merasa dihargai.
Dalam adab Melayu, sikap membuang muka saat berbicara dimaknai sebagai ungkapan kebencian. Selanjutnya yaitu mendengarkan. Dalam dialog atau diskusi, sikap mendengarkan sangatlah penting. Ketika kita berbicara, lawan bicara akan mendengarkan dengan baik. Sebaliknya, ketika orang lain berbicara, kita juga mendengarkan dengan baik. Sikap mendengar dengan baik itu akan berpengaruh pada keakraban. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Sikap menerima informasi dari orang lain menggambarkan kita sebagai orang yang belum mengetahui apa yang dibicarakan. Selain itu, juga tidak menganggap rendah pendapat orang lain. Orang yang suka menyela pembicaraan orang lain dianggap tidak sopan dan egois. Yang ketujuh, tidak mendebat. Bagi orang Melayu, perdebatan sangat dihindari. Orang Melayu mengutamakan musyawarah dibandingkan dengan perdebatan. Musyawarah lebih mengutamakan kesepakatan bersama. Yang kedelapan, tidak mengutuk atau berbicara kasar. Mengutuk atau menyumpah serapah akan menjauhkan seseorang dari akhlaknya. Dalam kehidupan orang Melayu, berkata kasar dianggap tidak berakhlak. Yang kesembilan, tenang dan tidak tergesa-gesa. Berbicara harus dalam ketenangan agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh pendengar. Ketenangan dalam berbicara juga mencerminkan ketenangan jiwa seseorang. Nah, demikianlah Ananda beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbicara dengan orang lain, yaitu adab berbahasa, pemilihan kata-kata saat berbicara, dan bagaimana sikap yang baik saat berbicara dengan orang lain. Semoga Ananda dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa ya nak di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.